yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang, dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya, kata orang, sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Potensi terjadinya kecurangan akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Ada satu momen di mana mereka bilang sebenarnya Anda ini berbahaya sekali, karena Anda memecah belah umat. Ini kembali sedikit ke belakang ya. Ketika Anda baru saja dilantik menjadi gubernur, statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi yang selama ini dijajah. Kenapa harus ada keluar statement pribumi? Apa pesan yang sebenarnya ini ingin Anda sampaikan hari itu? Ini adalah salah satu contoh lagi, Bang. Bagaimana sebuah kenyataan digaungkan dengan pesan yang beda. Saya boleh baca lengkapnya ya, Bang ya? Itu apa statement itu? Sebentar. Saya baca, Bang ya. Dua bagiannya. Pertama, di ibu kota harus hadir keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Jadi saya udah bicara keadilan sosial ini dulu, bukan sekarang nih. Dan Jakarta satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata di Jakarta selama ratusan tahun. Ini pada masa penjajahan nih. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu depan mata. Kolonial Belanda itu depan mata. Dirasakan sehari-hari. Ini kita rasakan nih, dalam era penjajahan dulu itu. Jadi saya lagi bicara masa lalu nih, Bang. Bukan bicara sekarang. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Kemudian, karena itu, bila kita sudah merdeka nih, maka janji-janji kemerdekaan itu harus kita lunasi. Dulu, ini saya katakan kalimatnya, dulu kita semua pribumi ditindas, dikalahkan. Dulu. Kini kita sudah merdeka. Sudah saatnya kita semua menjadi tuan di negeri sendiri. Dan saya sampaikan, kita semua pribumi dulu. Jadi saya sedang bercerita tentang peristiwa prakemerdekaan yang pada waktu itu memang ada stratifikasi. Tidak sama sekali, tidak bicara tentang kemenangan pribumi, sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata, Anda mengambil spesifik statement itu dengan merefleksikan apa yang terjadi di zaman penjajahan. Itu menjadi ada konteksnya ketika yang Anda hadapi dalam kompetisi adalah Pak Ahok yang keturunan Tionghoa. Sehingga orang tidak bisa lagi melihat apa yang Anda sampaikan sebagaimana yang Anda maksudkan. Ini adalah simbol-simbol pernyataan Anda bahwa Tionghoa adalah penjajah, sekarang pribumi yang mengambil alih kota Jakarta. Itu kan bisa diartikan seperti itu pesannya. Boleh, jika sesudah itu saya tidak bertugas. Oke? Sesudah itu saya bertugas. Sesudah saya bertugas di Jakarta, apakah dalam bertugas diskriminatif? Apakah dalam bertugas menunjukkan sikap membeda-bedakan? Kalau sangkaan itu benar, maka selama saya bertugas ada diskriminasi, ada pembedaan. Nyatanya tidak. Justru merangkul semua. Sekali lagi, orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang, dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya, kata orang, sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya.
Itu gara-gara Anda. Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Bukan hanya lihat apa yang saya sampaikan, Bang. Lihat pada kenyataan. Kenyataannya yang disebut sebagai polarisasi, bahkan sampai retak, robek turun kebangsaan, itu tegang sudah mulai 2012. Di 2015 mulai makin kuat. Saya belum jadi calon gubernur, Bang. Itu sudah rame. Saya masih tugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Apa yang Anda sampaikan ini? Poinnya adalah polarisasi bicara identitas itu sudah terjadi sebelum saya menjadi calon gubernur. Bahkan narasi baik yang pro Pak Basuki maupun yang anti Pak Basuki itu sudah ada sebelum saya jadi calon gubernur. Sudah ada di situ. Keramaian itu tinggal dilihat aja di catatan sosial media, di catatan media-media. Kampanye misalnya, lebih baik muslim tidak korup daripada pemimpin tidak korup, non muslim tapi tidak korup daripada muslim tapi korup misalnya. Terus yang satu bilang harus pemimpin harus beragama Islam. Itu kan tema-tema yang sudah ada sebelum saya calon gubernur, Bang. Jadi, saya merasa ketika saya mendapatkan panggilan tugas calon gubernur, justru saya ingin mengembalikan yang robek ini. Karena sudah terjadi sebelum saya jadi calon gubernur. Boleh dicek di semua data. Saya menjadi calon gubernur bulan September tahun 2016. Keramaian ini sudah terjadi bertahun sebelumnya. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya. Yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja toh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Pertama soal sebagai sebutan istilah sebagai dosa, dianggap, saya rasa bukan sebagai dosa. Itu dianggap, mereka mencoba melabelkan itu. Kenyataannya, Bang, ketika muncul isu ada pelarangan menyolatkan jenazah, saya datang ke tempat itu. Saya mengecek ke tempat itu. Saya menulis surat kepada semua bahwa tidak boleh ada pernyataan dan tidak boleh ada kegiatan pelarangan sholat. Kita semua punya ada saksi, ada bukti? Ada suratnya. Suratnya beredar. Saya kirimkan suratnya. Jadi, inilah situasi, Bang, yang dihadapi di dalam masa kampanye. Kita kemudian lihat recovery-nya harus serius. Dan itu yang kita kerjakan. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda. Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Dan kemudian di media sosial rekam jejak Anda yang ditampilkan itu yang buruk-buruk. Saya mulai dari sumur resapan. Dulu Anda bilang bahwa ini akan merupakan solusi untuk mengurangi banjir di Jakarta. Tapi kemudian yang muncul ke permukaan kan sumur-sumur resapan yang hancur lebur, berantakan, dan merusak jalanan. Dan itu menjadi bahan tertawaan. Bagaimana Anda menjelaskan soal sumur resapan yang Anda anggap sebagai solusi mengatasi banjir Jakarta ini? Sumur resapan adalah solusi, itu adalah masa depan, dan konsep Spawn City adalah konsep yang sekarang diadopsi di semua kota-kota besar dunia. This is the future. Jadi, kita bangun di Jakarta ini sumur resapan dan harus diteruskan nih program sumur resapan ini. Saya bersyukur program ini sekarang akan diteruskan. Kenapa sumur resapan ini merupakan solusi? Bahkan saya dengar di IKN ini akan digunakan juga konsep sumur resapan ini. Jadi Jakarta itu adalah kota yang penuh dengan cekungan-cekungan, Bang. Karena itu kita punya banyak tempat yang dulunya rawa. Rawa bebek, rawa belong, rawa mangun. Itu semuanya adalah rawa-rawa, tempat yang rendah. Saya beri ilustrasi aja. Di ITC Fatmawati dengan Jalan Fatmawati itu turun ke bawah, jalan raya, itu turun ke bawah bisa sampai 1,5 meter jalannya. Nah, ketika terjadi hujan, tempat-tempat yang cekung ini, selama ini pakainya parit pengantar air. Jadi antarkan airnya dipompa. Yang terjadi adalah genangannya lama sekali, baru dia turun. Kenapa? Karena harus ditarik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, di tempat-tempat seperti itu, dibangunlah sumur resapan, sehingga dia turun. Dan terbukti, itu mempercepat surutnya air pada saat hujan deras di tempat yang rendah. Di tempat-tempat itu dibangun. Ada dibangun 27.000. Waktu itu yang pertama kali, 27.000 lubang dibangun sumur resapan. Di tempat-tempat itu terbukti air menjadi surut cepat. Bisa ditanyakan kepada warga di sana. Oke, itu satu. Berarti ada solusinya. Yang kedua, apakah sempurna? Tidak, Bang. Apa tidak sempurna? Sebagian pelaksanaan kontraktor itu ada yang dikerjakan dengan rapi, ada yang tidak rapi. Ini kelihatan di lapangan. Ya, kita bangun 27.000, ya kalau ketemu ada 50 yang bermasalah sangat mungkin. Nah, 50 inilah yang difoto, 50 inilah yang kira-kira ya, yang digandakan dan diramaikan. Tapi program secara umumnya itu berhasil. Ini bukan kata saya, kata warga juga yang di situ. Dosa Anda yang diungkit-ungkit adalah Anda menelantarkan taman-taman yang sudah dibuat bagus oleh Pak Jokowi, oleh Pak Ahok, ya. Waduk Pluit misalnya. Ada itu di video-videonya berantakan, kumuh, padahal dulu udah bagus. Kemudian juga ada Kalijodo. Dulu tempat mesum, kumuh, diubah demikian bagusnya, cantiknya Pak Ahok. Kemudian Anda telantarkan, dan itu kembali jadi tempat mesum, tempat kotor, kumuh, dan seterusnya.
cerita-cerita ini beredar di masyarakat. Jadi Anda ini sebenarnya merusak apa yang sudah dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya, baik Pak Jokowi maupun Pak Ahok. Sedimentasi terjadi pada semua waduk. Nomor satu, terjadi semua waduk. Dan kemudian kita melakukan pengerukan juga di berbagai waduk, kita lakukan pengerukan. Terus-menerus. Jakarta ini lebih dari 110 waduk. Jadi saya minta kepada semua, yuk kita lakukan pendalaman pada semua waduk. Bukan hanya satu. Kemudian taman, sama. Taman itu justru kita perbanyak. Kita perbanyak, Bang. Sekarang ini, dimanapun kita berdiri, dalam jarak 900 meter ketemu taman. Karena waktu itu saya bilang kita harus 2 taman berkeadilan, jangan buat 1 taman dibesarkan hebat-hebatnya, seakan-akan Jakarta itu hanya tertangani oleh 1 taman. Nggak bisa. Bang, saya bertugas Jakarta 5 tahun. Kalau orang bertugas sebentar, cukup diambil 1, gaungkan sebesar-besarnya, seakan-akan semua taman sudah dibangun. Nggak bisa. Memang kalau bangun 1 tempat, lalu seluruh Jakarta dapat manfaat tempat itu, terlalu penuh untuk seluruh Jakarta. Kami bangun lebih dari 420 taman dalam 5 tahun ini. Supaya apa? Di mana saja orang bisa merasakan taman. Dan itu ruang ketiga yang kita pakai. Jadi malah yang kita lakukan itu menambah, merenovasi, bahkan mengubah konsep taman. Kalau contohnya Kalijodo, kan ini yang muncul ke permukaan. Kalijodo katanya hancur nih. Tidak ada yang hancur. Dan itu tinggal dicek aja di lapangan, Bang. Kalau itu nggak usah cek ke saya. Videonya banyak sekali yang beredar. Dicek aja kenyataannya. Kenyataannya, Bang, semua taman itu dirawat. Semua dirawat. Bagaimana ada 420-an taman lebih sekarang ini yang memfasilitasi seluruh warga. Bahkan konsepnya diganti dari garden jadi park. Yang itu kemudian membuat orang bisa bermain di situ. Dulu tuh gini, Bang. Dulu tuh di kota kita ini konsepnya itu garden. Kalau bahasa Inggris ada garden, ada park. Tapi bahasa Indonesia sama-sama taman. Garden itu untuk ditonton. Kalau park itu untuk bermain. Jadi bayangkan seperti Monas yang lahannya sebesar itu dikelola sebagai garden. Cirinya apa? Ada tulisan dilarang menginjak rumput. Oke? Ini warga dari mana-mana yang rumahnya kampung padat, kumuh, pengen ruang terbuka, datangnya kemana? Ke park. Seluruh dunia begitu. Yang namanya kota itu ada park, namanya city park. Rumputnya ya boleh buat main anak-anak. Karena konsepnya park. Kalau park itu tempat bermain. Kalau garden itu tempat ditonton tanamannya. Lalu kita, teman-teman kita bangun sebagai tempat untuk ditonton. Jadi mana bermainnya anak-anak? Mas Anies, masih mengenai dosa Anda sebagai gubernur DKI Jakarta. Oke, kita sepakat naturalisasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk naturalisasi? Mana buktinya? Saya beri contoh, Sungai Ciliwung misalnya. Sungai Ciliwung yang sudah di kawasan perkotaan sudah ketat, ya mau tidak mau harus pakai beton di situ. Tapi kawasan yang masih hijau, ada perhatikan, Bang, seperti Condet, dari mulai Kalibata sampai Simatupang, itu kawasan yang masih hijau semua, kawasan yang masih alamiah. Ini harus dijaga sebagai kawasan yang natural. Jadi visinya itu bagaimana kota ini menjadi kota yang layak hidup bagi seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, termasuk ikannya, termasuk makhluk-makhluk yang hidup di dalam ekosistem sungai. Itulah yang disebut sebagai konsep naturalisasi. Dengan pemikiran seperti ini, orang kemudian melihat Anda nggak melakukan apa-apa. Anda mendiamkan aja semua itu. Enggak juga kalau itu. Apa yang Anda lakukan untuk naturalisasi? Jadi, misalnya sebagai contoh ya, program-program yang sudah berjalan dari sebelum saya nih. Contoh, Sodetan Ciliwung tuh yang sering jadi Yang Anda tolak itu. Sodetan Ciliwung. Tidak, itu malah kita yang melaksanakan. Sekarang dilaksanakan, katanya Anda abaikan, Anda tidak laksanakan, sehingga semua mandek di zaman Anda. Dan Anda, tanda kutip, dipermalukan, tanda kutip ya. Dengan semua apa yang Anda tidak kerjakan, sekarang dikerjakan. Normalisasi Sodetan Ciliwung. Jadi Anda dianggap menghambat upaya untuk mengurangi banjir di Jakarta. Jadi Sodetan Ciliwung itu mandek bertahun-tahun. Ketika saya mulai bertugas di 2017, proyek itu nggak ada statusnya. Berhenti. Kemudian saya datang ke kampung Bidara Cina. Pada waktu itu semua bilang, jangan Pak. Datang ke sana warga itu marah sama Pemprov. Enggak, saya mau datang ketemu. Saya datang jam 10 malam, Bang. Hanya berdua, saya dengan 1 orang staf. Ketemu dengan seluruh warga di sana. Wih, marah semua warga itu pada pemerintah. A, B, C, D, F, G. Saya bilang, saya mau bicara di sini, mau bicara solusi. Percaya, kita mau bicara satu-satu. Sampai akhirnya proses pengukuran tanah bisa dilakukan. Sampai akhirnya proses pembebasan lahan bisa dilakukan. Itu terjadi, Bang, ketika saya bertugas. Dan saya bicara dengan warga. Saya mendatangi warga. Sebelumnya, kalau lurah datang sama datang disambut pakai parang, Bang. Boleh dicek itu. Dan ketika saya datang, mereka nggak sambut dengan parang. Mereka terima gubernur mendatang. Ketemu. Saya nggak bawa aparat sama sekali, cuma berdua. Proses itu kemudian berjalan. Dari situlah kemudian mulai pembangunan itu bisa dilaksanakan. Bahkan ada gugatan-gugatan di pengadilan yang kemudian saya sampaikan kita nggak usah banding. Itu bukan hanya kasus di sini, Bang. Beberapa kasus lain nggak usah banding. Supaya proyek-proyek kita bisa jalan. Nah, ketika saya selesai bertugas di bulan Oktober 2022, Sodetan Ciliwung sudah selesai 50%. Itu fakta, Bang. Nggak mungkin bisa Sodetan Ciliwung selesai 50% kalau nggak ada pembebasan lahan, nggak ada proses bicara dengan warga, tidak ada proses pengukuran. Nah, itu semua dikerjakan. Nah, ini kan jenis pekerjaan sunyi, Bang. Pekerjaan yang ramai itu kan peresmian, Bang.
Ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat, itu dikerjakan. Nggak bisa, kemudian mendadak, setelah saya selesai, dalam 2 bulan jadi. Ini simsalabim. Itu Bandung Bondowoso yang bisa begitu. Dosa Anda yang lain sebenarnya masih banyak nih deretan ya, yang disampaikan atau yang sering dijadikan perbincangan, termasuk ketika Anda kampanye, Anda menolak reklamasi. Anda mengatakan kebijakan yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya Pak Ahok untuk mengizinkan reklamasi itu akan merugikan nelayan, merugikan rakyat, menguntungkan pengusaha. Kemudian setelah Anda dilantik, Anda menyegel beberapa bangunan yang sudah ada di atasnya, ya. Tapi sekarang Anda kasih izin tuh. Orang kemudian bercuriga, jangan-jangan Pak Gubernur ini udah dapat sesuatu nih dari pengusaha-pengusaha yang punya kepentingan di proyek reklamasi ini. Jadi ada rencana membangun 13 pantai baru di Jakarta. Waktu itu. Dan kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah teluk. Muaranya 13 sungai. Oke. Kalau sungai itu membawa air sampai ke muara, ketemu dengan pantai, dan garis pantainya diperpanjang 3 km lagi, maka terjadi backwater, airnya balik. Jakarta akan terendam air. Karena air yang seharusnya sudah sampai ke laut, justru ketemu dengan daratan tambahan yang bisa sampai 3 km panjangnya. Itu harus dipompa raksasa, Bang, untuk melakukan itu semua. Apa efeknya pada Jakarta? Udah siap. Jakarta itu harusnya kalau mau nambah kebutuhan lahan untuk tinggal, high rise, bukan nambah laut di Uruk. Kenapa? Karena ini muara sungai. Jadi bukan anti reklamasi, titik, bukan. Reklamasi itu netral. Di mana dia bermasalah, di mana dia tidak bermasalah. Di sebuah teluk, tempat muara sungai-sungai, di situ ditambah, ya bermasalah untuk warga Jakarta. Jadi setelah Anda menyegel, kemudian Anda... Satu sedikit nih. Ya. Nah, jadi saya hentikan. Ada yang sudah jadi, Bang. Ada 1,5 pulau, atau 1,5 pantai. Sebenarnya namanya itu pantai, bukan pulau. Di Jakarta tuh banyak pantai-pantai hasil reklamasi. Ada pantai Ancol, ada pantai Mutiara, itu semua namanya pantai. Itu hasil reklamasi semua. Nah, ada yang sudah jadi. Satu udah full, selesai. Ada yang baru separuh. Yang separuh itu tidak bisa diteruskan, diberhentikan. Janji kami menghentikan reklamasi. Bukan membongkar yang ada, Bang. Karena membongkar lebih merusak lagi nanti. Jadi, hentikan. Yang sudah terjadi, selesai di situ. Tidak bisa ditambah. Jadi yang sudah terjadi baru separuh. Mau seperti apapun, nggak bisa dikerjakan. Apakah tekor? Ya pasti tekor. Mereka merencanakan sebesar itu, sekarang hanya ada segini kok. Kemudian ada yang baru membangun, baru sekian persen belum jadi, itu juga tidak bisa dilanjutkan. Jadi dihentikan dan terlaksana janji itu. Jadi Anda mengizinkan setelah ada Saya tidak pernah koreksi. mengizinkan reklamasi, Bang. Oke? Tidak pernah mengizinkan. Jangan keliru, tidak pernah ada izin reklamasi. Reklamasi dihentikan, titik. Oke? Sekarang lahan yang ada itu diubah. Yang semula dikuasai oleh swasta, sekarang menjadi lahan milik kita. Lahan itu menjadi kawasan terbuka, itu? negara, DKI. Dulu kawasan itu kawasan tertutup, yang tertutup memang milik mereka. Sekarang terbuka, siapa saja boleh masuk ke situ. Dan semua orang yang memang sudah memiliki lahan itu, beli transaksi, dihormati. Jadi mereka juga itu merasa negara fair kok. Anda boleh tanya kepada mereka. Kami tidak suka dengan kebijakan Pak Gubernur menghentikan, karena kemudian rencana kami tidak terlaksana. Tapi Gubernur menghormati perjanjian dengan Gubernur sebelumnya. Ada perjanjian antara perusahaan yang membangun ini dengan Gubernur sebelumnya. Perjanjian itu sudah terjadi. Ini kepastian hukum. Jadi Anda hormati itu. Bayangkan kalau kemudian, makanya ini saya buat contoh nih, Bang, untuk berikutnya. Perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat itu harus dihormati. Kalau tidak, nggak ada kepastian hukum. Tidak ada lagi orang mau berjanji dengan negara nanti. Kenapa? Karena nanti kalau ganti gubernur, perjanjiannya nggak dihormati. Hormati perjanjian itu, tapi ikut seluruh aturan. Salah 1, 2, 3, 4, 5 alasan kenapa banyak orang khawatir Anda menjadi presiden, karena Anda akan menghentikan semua rencana-rencana yang sedang dijalankan dengan komitmen-komitmen tadi yang akan rusak di tangan Anda nanti. Pertama, mereka khawatir Anda tidak akan melanjutkan IKN, pemindahan ibu kota. Karena statement Anda menunjukkan bahwa Anda sebenarnya tidak terlalu setuju dengan itu atau bahkan sama sekali tidak setuju. Ketakutan ini mendasar atau tidak? Saya sudah tadi tunjukkan di Jakarta ya, bagaimana kita menghargai aturan hukum dan memberikan kepastian. Dan saya konsisten soal ini. Aturan main nasional sampai domestik sampai daerah, jaga konsistensi itu supaya memberikan pesan bahwa semua yang disebut regulasi itu dihormati. Gitu kira-kira. Kemudian ada bilang, kalau sudah SD, SMP, SMA ya harusnya kuliah, tidak lagi mundur jadi SD atau SMP lagi. Karena itu yang terjadi. Siapapun pemimpin baru, dia mau menunjukkan legasinya, dia batalkan yang ini, dia bangun yang itu. Sinyal itu yang membuat orang khawatir ini kalau Anies Baswedan jadi presiden, semua jadi berantakan karena Anda adalah antitesis dari Pak Jokowi. Bila Allah takdirkan untuk menjadi amanat di sini, maka akan ada keberlanjutan, akan ada peningkatan. Tentu itu adalah nature-nya, Bang. Tidak mungkin kemudian segalanya serba berhenti, segalanya. Kalau menakut-nakuti agak sedikit rasional gitu. Tapi kalau ini tuh agak kelewatan. Jadi Anda hendak mengatakan bahwa Anda bukan antitesis Pak Jokowi? Saya ketika mengambil keputusan terkait dengan kepentingan publik itu menggunakan kriteria. Jadi tadi? Iya.
sehingga orang bisa memprediksi apa kebijakan yang dibuat. Jadi kalau antitesis itu kan begini, kalau saya antitesis Bang Andi, maka Bang Andi A saya mau B, Bang Andi C saya mau D. Itu yang dibaca oleh masyarakat. Tidak, saya menggunakan kriteria ini, karena itu saya bekerja begitu. Dan itu juga yang saya lakukan kemarin di Jakarta. Orang memang melihat Anda dan memberikan stempel antitesis tadi berkaitan dengan pembicaraan di masyarakat. Bagaimana hubungan Anda dan Pak Jokowi ini kurang baik. Malah ada yang bilang buruk sekali. Dan itu kembali dikaitkan ketika Anda dicopot, tanda kutip, dicopot sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini keputusan politik yang harus dihormati, dan saya tidak pernah tanya juga. Tidak pernah dijelaskan oleh Presiden atau oleh Istana apa alasan kenapa Anda tidak diajak lagi? Kenapa? Karena ketika Presiden memutuskan, pasti beliau memiliki pertimbangan yang lengkap tentang bagaimana beliau harus menjaga apakah keseimbangan, apakah arah, dan lain. Kekhawatiran yang selama ini muncul ke permukaan, kalau seorang Anies Baswedan jadi presiden, adakah sesuatu yang Anda mau sampaikan kepada orang-orang yang khawatir, orang-orang yang berusaha menjegal Anda, orang-orang yang berdoa semoga Anda tidak jadi presiden? Adakah sesuatu yang Anda mau sampaikan? Saya mengajak kepada semua untuk menggunakan informasi secara lengkap, mengajak untuk objektif, dan menggunakan common sense, akal sehat di dalam kita menilai. Saya percaya bahwa kenyataan itu akan berbicara jauh lebih kuat daripada pernyataan. Dan apa yang sudah kami karyakan di Jakarta kemarin, itu jadikan itu sebagai basis untuk melakukan penilaian. Bukan hanya kata-katanya. Misalnya pidato, ya cek aja kenyataannya. Jadi lihat kenyataan itu, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang dihembuskan, itu sudah dihembuskan sejak 2017.